Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Hairunisa Nadaresta dari jurusan Sistem Informasi 2020 di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi deadlock dan sinkronisasi. Nah, berikut merupakan profil dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh Bapak Dede Sumawan, Magister Komputer, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Operasi di Universitas Nusa Putra. Apa sih deadlock itu? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan research yang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah research yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses. Apa itu sinkronisasi? Pada sistem operasi ada suatu istilah yang disebut dengan race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana terdapat beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data yang bersamaan. Hasil akhir dari data tersebut sangat tergantung dari proses mana yang terakhir kali dijalankan. Untuk menghindari data yang tidak konsisten seperti itu, diperlukan adanya suatu teknik sinkronisasi yang dapat dilakukan pada critical section, yaitu di mana sebuah proses mengakses sumber daya yang sama. Nah, lalu kita langsung coba masuk ke program US simulatornya. Dan ini merupakan tampilan dari aplikasi CPU simulator. Lalu pertama-tama untuk memulai membuat program, kita klik compiler dan kita masukkan program yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 4 program dan saya menamakan programnya dengan P1. Dan kita akan mengalokasikan 1 dan mengalokasikan 2. Setelah itu, kita klik compile. Setelah klik compile, kita klik load in memory. Dan berikut merupakan tampilan bahwa kode yang kita masukkan atau program yang kita buat itu sukses untuk masuk ke program list. Lalu kita masukkan program yang kedua, klik compiler, kita rubah namanya menjadi P2, dan di sini kita alokasikan 2 dan alokasikan 3. Kita klik compile dan klik load in memory. Oke, lalu kita tambahkan lagi program 3, kita alokasikan 3 dan 4, kita compile, lalu kita klik load in memory. Yang terakhir, kita coba lagi compiler program yang keempat dan kita akan mengalokasikan 4 dan 1. Kita klik compile. Dan klik load in memory. Setelah program yang kita buat masuk ke program list, selanjutnya kita masuk ke OS simulator. Nah, di sini kita rubah poly size-nya menjadi round robin. Lalu time slice-nya kita rubah jadi 10 dan kecepatannya kita maksimalkan di CPU speed-nya. Setelah itu kita ke Fuse dan kita klik Fuse Research-nya. Nah, lalu kita coba masukkan program list kita ke ready process. Kita dengan cara klik 2 kali.
Lalu setelah itu kita klik start. Dan ini merupakan tampilan untuk program yang kita buat. Nah, jika ada tampilan di program kita dengan keterangan warning, berarti ada proses deadlock yang terdeteksi. Hal ini bisa kita atasi dengan cara merilis salah satu dari program yang kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba merilis R4. Kita rilis. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di dalam tampilan ini dengan warna hijau yang berarti available atau program yang kita rilis ini berhasil dan tidak terdeteksi deadlock. Lalu selain itu ada 3 cara untuk mengatasi deadlock. Yang pertama ada prevent pencegahan, recover itu pemulihan, dan detect atau deteksi. Lalu kita coba yang pertama, yaitu dengan prevent, dengan cara mengklik disallow hold and wait. Lalu kita masukkan lagi program yang kita buat. Nah, setelah itu kita klik start. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Masih berjalan. Nah, ternyata di dalam pencegahan yang pertama pemakai prevent yang disallow hold and wait ini berhasil ya. Lalu kita coba ke disallow circular wait. Kita masukkan lagi program list ke ready process. Nah, setelah itu kita klik disallow circular wait dan kita klik start. Nah, ternyata di sini terdapat deadlock yang terdeteksi. Lalu kita bisa mencoba untuk merilis salah satu. Kita klik R1.
Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ternyata dengan cara merilis salah satu kita program ini berhasil. Lalu kita coba dengan use total ordering. Kita checklist. Lalu kita masukkan ini programis ke 3D process. Lalu klik start. Tunggu prosesnya hingga selesai. Mungkin agak lama ya. Kita tunggu sampai warnanya hijau, yang berarti available. Nah, dengan cara use total ordering, ternyata tidak terdeteksi terjadinya deadlock. Lalu selain prevent atau pencegahan, kita juga bisa mengatasi deadlock dengan cara recover. Yang pertama, selain prevent atau pencegahan, kita juga bisa mendeteksi adanya deadlock dengan cara pemulihan atau recover. Yang pertama yaitu abort processes. Nah, pada abort processes ini, jika terjadi deadlock, maka salah satu prosesnya akan dibatalkan tergantung prioritas atau research yang kita gunakan. Kita coba untuk menceklis abort processes-nya, lalu kita masukkan program list ini, program yang sudah kita buat, ke 3D process. Lalu kita klik start. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Dan pada proses ini ternyata kita tunggu dulu sampai selesai. Pada pemulihan proses dengan cara abort proses ini ternyata berhasil. Lalu kita coba dengan preempt research. Nah, preempt research ini jika terjadi deadlock, maka salah satu prosesnya akan memberikan research kepada proses yang lain agar proses tersebut bisa keluar dari kondisi deadlock. Kita coba untuk checklist dan kita masukkan lagi program yang kita buat ke ready process. Lalu kita klik start. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita tunggu sampai warnanya menjadi research color, warnanya menjadi hijau atau available, yang berarti program berhasil. Nah, ternyata dengan cara preempt research pun berhasil. Lalu kita coba dengan cara detect.
deteksi atau detect. Nah, pada proses ini, jika kita pilih do not detect, maka sistem ini tidak akan memberitahukan kepada kita bahwa proses ini terjadi deadlock. Seperti proses yang sebelumnya, jika terjadi deadlock, maka program akan memberikan tanda warning yang berwarna kuning di sini. Dan karena untuk yang sekarang kita klik do not detect, maka program atau sistem ini tidak akan memberikan informasi, namun memberikan informasi ke dalam bentuk lain seperti pada gambar program ini berwarna merah atau terjadinya deadlock. Kita coba dengan mencek-listnya, lalu kita masukkan lagi program list ke ready process. Nah, lalu setelah itu kita klik start. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ternyata di sini kita melihat bahwa terjadinya deadlock. Kita bisa dilihat dari warnanya bahwa terjadinya deadlock. Tetapi tidak ada warning di sini karena kita sudah checklist tanda do not detect-nya. Nah, kita bisa mengatasi hal ini dengan cara merilis salah satu program, dan kita coba rilis R3. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ternyata berhasil. Lalu kita lanjut ke simulasi sinkronisasi. Langkah awalnya yaitu di dalam advance kita klik input output, dan stay on top-nya kita checklist dan kita minimize. Setelah itu di dalam advance ada compiler, klik compiler dan muncul program compilernya, dan di sini saya sudah mempunyai source code-nya. Lalu kita copy ke program source input pada program compiler. Lalu setelah kita copy, di sini saya terdapat kode variabel G atau disebut variabel global. Lalu di sini ada dua thread, yaitu thread pertama dan thread kedua, yang mana di dalam dua thread ini mengakses variabel global yang sama. Variabel G pada thread 1 dan di thread 2 pun mengakses dan memanipulasi variabel G. Kemudian di akhir kode kita memanggil thread 1 dan thread 2. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik compile. Lalu kita tunggu hingga selesai prosesnya. Oke, lalu setelah itu tahap selanjutnya di dalam assembly code kita jangan checklist base address-nya, lalu isi dengan 100. Lalu kita load in memory dan sudah masuk ke dalam program listnya. Ada satu program yang terdaftar.
Lalu kita klik OS-nya dan kita perbesar. Lalu kita klik view dan view prosesnya. Kita minimize dulu dan klik program list dan create new process dari program list tersebut. Lalu tab program list tersebut sudah masuk ke ready process, yang artinya sudah di dalam antrian. Lalu solidus code-nya kita buat jadi round robin dan ticks-nya menjadi 10. Setelah itu kita cepatkan lalu klik start. Lalu kita buka outputnya dan proses listnya. Di sini kita ada 2 thread, yaitu thread 1 dan 2. Lalu di masing-masing thread ini berjalan dieksekusi setiap 10 ticks karena kita menggunakan algoritma penjadwalan round robin dengan 10 ticks. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu di sini thread 2 itu ada 18 dan thread satunya 25. Perlu kita analisa dari output dan source code-nya. Kita lihat pada program compiler. Lalu kita lihat di program compilernya. Seharusnya G ini mengikuti nilai dari N masing-masing thread. Misalnya thread 2 itu 12 dan thread satunya 20. Karena kita tidak mensinkronisasikan kedua thread ini, maka variabel G akan diakses nilainya secara bersamaan oleh thread 1 dan thread 2. Kemudian kita coba dengan thread ini dieksekusi atau kita akan mensinkronisasikan dua thread ini. Caranya kita tambahkan perintah synchronize pada thread 1. Synchronize. Lalu kita copy ke thread 2. Setelah itu kita compile dan kita tunggu prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Lalu sebelum kita load in memory, kita harus hapus dan membersihkan program list pada CPU simulator dengan cara remove programnya. Lalu kita kembali ke program compiler. Lalu base address-nya kita rubah menjadi 100. Setelah itu load in memory. Dan sudah masuk ke program listnya. Dan kita masukkan lagi program yang sudah kita masukkan ke yang tadi ke ready process dengan cara create new process. Lalu klik start. Lalu kita perhatikan output dan proses listnya. Lalu kita bisa lihat outputnya terlihat jelas berbeda dengan output sebelumnya yang dieksekusi tanpa
sinkronisasi. Pada output sebelumnya kita memanggil semuanya secara bersamaan. Sedangkan pada proses yang kita sinkronisasikan ini memanggil satu persatu. Dari in main, in thread in thread 1 G sama dengan 20. Sama dengan perkiraan sebelumnya ya. Lalu thread 1 dieksekusi selesai, lalu kita masuk ke thread 2 nya. In thread 2 G sama dengan 12. Lalu kita masuk ke cara yang keduanya. Cara berikutnya, ada cara lain selain menggunakan perintah synchronize. Ada beberapa cara dan kita akan coba memakai cara dengan menambahkan perintah enter dan leave. Lalu kita hapus perintah synchronize-nya dan kita tambahkan perintah enter di bawahnya. Setelah itu kita tambahkan kata leave di bawahnya. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan thread yang kedua. Kita tambahkan kata enter. Lalu kita tambahkan kata leave. Oke. Setelah itu kita bisa langsung compile. Lalu kita tunggu. Lalu kita balik lagi ke program listnya sambil menunggu. Di program list ini kita harus remove lagi programnya. Setelah itu baru kita bisa, sebelumnya kita rubah dulu base address-nya jadi 100 dan load in memory. Oke, sudah masuk ke program list dan kita langsung masuk ke OS simulatornya dan kita masukkan si program ini ke ready process. Setelah itu kita klik start. Lalu kita lihat outputnya dan proses listnya. Di sini kita bisa lihat sinkronisasi yang pertama, thread dijalankan terpisah secara keseluruhan threadnya. Sedangkan pada sinkronisasi yang kedua ini kita hanya melakukan sinkronisasi pada baris kode yang mengakses variabel global saja pada variabel G. Jadi di sini yang kita sinkronisasikan thread 1 G sama dengan 20 hingga baris exciting thread 1 ya. Kita bisa lihat kita minimize dulu. Nah, sini kita bisa lihat dari si outputnya.
Kemudian setelah treat 1 yaitu treat 2 dengan G-nya itu 12 sampai dengan exiting treat 2. Pada metode sinkronisasi sebelumnya ini sama-sama bisa digunakan untuk mensinkronisasi karena prosesnya yang mengakses sebuah data atau sumber daya yang sama di saat yang bersamaan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena di sini saya masih belajar dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 di mata kuliah sistem operasi di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.